semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Honda mengalami krisis tak terkendali. Valentino Rossi harus turun tangan mengatasi kesulitan Luca Marini di tim Repsol Honda. Honda benar-benar dalam keadaan yang kisruh di MotoGP 2024. Luca Marini frustasi terhadap performanya di awal musim 2024. Pembalap asal Repsol Honda itu mengakui bahwa terjadi krisis di Honda dan dia tidak tahu cara menyelesaikannya. Oleh karena itu Luca Marini harus meminta bantuan dari Valentino Rossi. Seperti yang diketahui, pindah dari F46 Racing Team di Repsol Honda, adik dari Valentino Rossi menukar motor Ducati Desmodici ke Honda RC213V, di mana Marc Marquez sudah menyerah dan pindah ke Gresini Ducati. Awalnya saat tes pramusim dingin di Valencia, Marini cukup optimis motor Honda yang baru bisa berbuat banyak di lintasan, tapi usai 3 seri berlalu di 2024, Marini justru terseret di klasemen bawah. Di semua pembuka MotoGP Qatar, dia finish di posisi 20. Di seri kedua yaitu MotoGP Portugal finish ke-17 dan seri ketiga MotoGP Amerika finish ke-16. Itu menjadi semacam krisis yang tak terkendali, ujar Luca Marini. Dikutip dari Paddock GP pada hari Kamis 18 April 2024. Sampai pada titik di mana kami mengakui bahwa kami tidak memahami cara kerja motor, menurunkan ambisi, tidak kompak dan lebih banyak mencoba untuk mengejar ketertinggalan dari pembalap lainnya, kata Luca Marini. Luca Marini menegaskan bahwa dia adalah pembalap, tugasnya ialah balapan dan menang, bukan mengembangkan motor di atas lintasan saat balapan. Karena itu tugas test rider sangat penting untuk mengakui kualitas saya yang tak terbantahkan sebagai pilot teknis dengan kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan para insinyur termasuk Honda. Namun saya di sini bukan sebagai pembalap penguji, saya adalah pembalap, katanya. Rasa frustasi terlihat jelas ketika Luca Marini mengungkapkan sulitnya menyelaraskan ekspektasi HRC dengan ambisinya sendiri. Jelas bahwa HRC tidak mengharapkan keajaiban langsung dari saya, tetapi mereka mengharapkan saya memenuhi tugas sebagai pembalap kompetitif, kata Luca Marini. Saya tidak hanya di sini untuk mengumpulkan kilometer, saya di sini untuk mendorong untuk menemukan batas motor yang paling menuntut di grid, kata Luca Marini. Luca Marini mengakui motor Honda semakin lemah di MotoGP 2024. Luca Marini mengatakan dirinya sudah berusaha sekuat tenaga meski akhirnya tetap finish di posisi terakhir pada MotoGP Amerika Serikat 2024. Akhir pekan lalu usai balapan, Marini pun mengakui bahwa motor Honda semakin lemah di MotoGP 2024. Balapan utama di Circuit of the America atau COTA pada pekan lalu mungkin jadi salah satu cerita tragis bagi Luca Marini dalam karirnya sebagai pembalap. Dia menjadi satu-satunya rider Honda yang mampu finish karena rekannya Joan Mir dan duo Alessia Honda, Johann Zarco dan Takaki Nakagami yang mengalami kecelakaan. Yang lebih parahnya lagi, Marini benar-benar tak punya kecepatan di COTA. Bahkan Alex Marquez dari Gresini Ducati mampu menyalipnya di lap-lap akhir meski sebelumnya mengalami kecelakaan, sehingga membuat Luca Marini finish di posisi punci dengan jarak 33,5 detik dari sang pemenang Maverick Viñales dari Aprilia Racing. Padahal pada edisi tahun lalu di COTA, merek asal Jepang itu masih bisa memenangkan balapan lewat Alex Rins yang kala itu berseragam Alessia Honda. Hasil balapan tahun ini menunjukkan betapa terpuruknya tim sayap emas itu dibandingkan tim lainnya. Luca Marini pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah berusaha dengan keras untuk bisa mendapatkan poin di COTA, namun pembalap asal Italia itu menilai performa motornya memang tak memungkinkan untuk bisa bersaing dengan rider yang lainnya. Faktanya adalah saya berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan poin terakhir seperti yang saya lakukan untuk tempat kedua tahun lalu dan saya tidak berhasil, namun saat ini keadaannya tidak terlihat bagus. Alex Rins menang 1 kali tahun lalu. Oleh karena itu saya berharap bisa
kembali bangkit untuk menjadi kompetitif di MotoGP 2024. Lebih lanjut, Luca Marini berpendapat bahwa kekuatan motor Honda seakan-akan terus berkurang dan melemah. Di samping itu banyak faktor lain yang mempengaruhinya seperti berkembangnya pabrikan lain. Sementara itu Honda sejauh ini tak mampu mengikuti perkembangan itu. Ini bukan tentang satu hal, ini tentang segalanya. Dibandingkan dengan masa lalu, kekuatan lama mesin ini seolah-olah telah berkurang. Sementara pada saat yang sama titik lemahnya semakin terlihat, kata Luca Marini menambahkan. Banyak juga yang berubah sekarang terutama di Amerika. Menurut saya trek menjadi lebih cepat, ban juga semakin ditingkatkan dan sebagai hasilnya performa keseluruhan meningkat, tapi kami tidak dapat mengikutinya, tambahnya. Kenyataannya adalah kita memerlukan perkembangan baru dimanapun, namun perlu waktu untuk juga mengimplementasikan semua ini, katanya. Dengan hasil tersebut Luca Marini masih belum bisa mendapatkan poin di musim ini. Ia pun terdampar di posisi terakhir klasemen sementara MotoGP 2024. Ternyata ada sisi positif untuk Luca Marini meski poinnya luput di MotoGP Amerika 2024. Luca Marini membahas jalannya MotoGP Amerika 2024 termasuk soal dirinya belum berhasil menggodol poin. Pembalap anyar Repsol Honda itu menyudahi balapan dengan gigi jari. Finish di posisi ke-16, dia luput menggodol poin di Chota. Menariknya masih ada hal yang membuatnya sumringah. Luca Marini menilai pekan di Amerika Serikat sangat membantu untuk perkembangannya. Pasalnya jalan menuju ke depan semakin terbuka lebar. Keberhasilan menyelesaikan balapan juga banyak sebagai data pengembangan sepeda motor Honda yang sedang diusahakan. Saya bertarung semaksimal mungkin dan sekeras mungkin untuk 1 poin terakhir, ungkap Luca Marini. Menyelesaikan balapan saja sudah bagus. Oleh karena itu, dengan begitu kami bisa membawa pulang data untuk para teknisi. Saat ini kami belum berada di tempat yang tepat, tetapi ini adalah pekan penting bagi kami. Saya berharap itu akan membantu kami untuk meningkatkan. Saya pikir jalannya sudah jelas meski masih butuh banyak waktu tutupnya. Luca Marini memang lebih patut bersyukur. Rekan timnya Joan Mir malah gagal menyelesaikan balapan. Kehilangan daya cengkram ban, dia terjatuh pada tikungan ke-6. Air berat di pekan yang sulit, ujar Joan Mir menambahkan. Kami tidak memulai dengan baik sehingga start dari belakang, kemudian saya bisa menemukan race pace saya. Saya berhasil memimpin para pembalap Honda lainnya, saya bahkan mampu memangkas jarak dengan rombongan. Sayang saya kehilangan daya cengkram ban belakang dengan terjatuh di tikungan ke-6. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, semua orang bekerja dengan keras. Kami ingin terus berusaha di tiap balapannya, pungkas Joan Mir.